Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Faza Mahfia di podcast Desa Tanggulrejo. Kali ini kita akan membahas tentang perikanan yang ada di Desa Tanggulrejo bersama narasumber kita, Bapak Insinyur Abdul Karim. Oke, baik, kita sambut. Selamat datang Bapak Abdul Karim. Makasih. Oke nih Pak. Tadi kan udah saya menyebutkan tentang perikanan di Desa Tanggulrejo nih Pak. Kalau saya boleh tahu bagaimana kondisi perikanan yang ada di Desa Tanggulrejo ini nih Pak? Ini perikanan di Desa Tanggulrejo itu petaninya kebanyakan produksi bibit ikan. Bibit ikan kalau di sini ada beberapa macam, ada gelondongan, ada kasaran, ada rame tangan, ada semian, ada balian. Ini yang diproduksi oleh petani perikanan Desa Tanggulrejo. Mas, kalau saya boleh tahu tentang ikan apa nih Pak? Karena ada ikan bandeng, ada ikan mujair. Oh ya, itu ikan, spesialis ikan bandeng. Oh, spesialis sini, ikan bandeng kalau di sini. Ya. Oke. Lah, kenapa kok bertaninya kok bibit? Ini karena memang orang sini lahannya sempit-sempit. Maksimal itu kalau dihitung rata-rata itu sekitar 1000 meter persegi kepemilikan tambaknya itu. Sehingga kalau produksi besar itu kurang maksimal hasilnya. Sehingga produksinya ya jadi produksi bibit ikan. Jadi dari nener menuju ke bibit ikan kasaran atau gelondongan itu tadi. Itu ukurannya seberapa Pak? Kalau nener itu seberapa? Kalau nener itu 1 cm ke bawah. 1 cm. Kalau gelondongan itu 1,5 cm ke bawah. Kalau kasaran itu 3 cm ke bawah. Kalau rame tangan itu 4 cm ke bawah. Selanjutnya kalau semian itu 9 cm ke bawah. Dan yang di Desa Tanggulrejo ini kebanyakan untuk ukuran kasaran sama rame tangan. Kasaran sama rame tangan. Jadi antara 2 cm sampai 5 cm yang banyak. Karena melihat tambak yang bisa dibilang kecil itu Pak ya. Ya. Nah, ini Pak, kan tambaknya kecil dan nggak semua orang juga memiliki tambak Pak ya. Apalagi ada yang kayak menyewa dan sebagainya, itu kan memerlukan biaya yang besar. Apakah Bapak menemukan solusi nih Pak biar ekonomi di desa kita ini juga tinggi terkait perikanannya nih Pak? Ya, 5 tahun terakhir ini petani bibit ikan di Tanggulrejo ini mengalami penurunan hasil. Terutama 2 tahun terakhir ini yang sangat signifikan. Ini diakibatkan oleh tingkat kehidupan bibitnya itu sangat rendah. SR-nya itu sangat rendah. SR itu apa nih Pak? Kalau saya boleh tahu. Itu survival rate. Jadi kemampuan dia bertahan hidup gitu. Ya. Jadi memasukkan nener sampai dengan kasaran atau sampai dengan gelondongan itu nggak utuh. Jadi kita masukkan misalnya 100.000. Hasilnya tidak 100.000, hasilnya cuma 20.000. Yang 80.000 itu tidak tahu kemana, entah mati, entah dimakan predator atau apa, nggak tahu. Nah, ini yang coba kita carikan solusinya. Salah satu solusinya kemarin adalah kita gunakan terpal sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan SR-nya itu tadi. Nah, kemarin hasil percobaan kita dengan pelatihan yang sudah kita lakukan kemarin itu bisa menghasilkan sampai 100%. Jadi tingkat kehidupannya itu 100%. Kita kemarin coba dari beberapa terpal, itu satu terpal dengan isi 25.000 itu bisa menghasilkan 25.000 nener, itu bisa menghasilkan 25.000 kasaran. Dan ini yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan petani-petani 2 tahun terakhir ini. Nah, ini akan kita lanjutkan lagi nanti. Kalau saya lihat nih Pak ya, kan tambak itu kan besar tapi hasilnya outputnya itu kecil. Sedangkan di sini saya lihat medianya kecil tapi bisa menghasilkan yang besar. Lah itu kira-kira apa sih Pak kelebihannya dalam menggunakan sistem terpal ini nih Pak? Di terpal itu kita bisa melakukan pengamatan secara intensif. Jadi satu saja mati itu kelihatan, tapi kalau ditambak itu tidak kelihatan. Sehingga kematian-kematian atau penyebab-penyebab berkurangnya tingkat kehidupan di tambak itu kita nggak tahu apa penyebabnya. Nah, kalau di terpal kita tahu apa penyebabnya, entah karena airnya, entah karena ada predator atau karena ada faktor lain. Nah, kemarin masalah di terpal itu kebanyakan memang faktor air. Jadi akibat pembusukan pakan itu
bisa mengakibatkan air menjadi keruh. Nah, air keruh ini harus dihindari karena di terpal itu airnya harus bening dan berwarna, bisa berwarna hijau, bisa berwarna coklat, itu yang paling bagus. Nah, untuk pakannya apakah di terpal dengan sistem tambak itu berbeda, Pak? Melihat medianya juga berbeda, kondisi ditambak menggunakan tanah, sedangkan ini dengan plastik itu. Kalau masih bibit itu sebenarnya sama. Hanya karena memang di terpal itu karena lokasinya lebih sempit, efek dari pakan itu sangat berpengaruh. Nah, kalau ditambah, apalagi di tanah, efeknya tidak terlalu terasa. Kalau makanannya hampir sama, polanya hampir sama. Bagaimana mengolah airnya, bagaimana mengolah pakannya, bagaimana mengelola perlakuan kesehariannya itu hampir sama. Hanya di terpal kita bisa intensif sehingga kita bisa menjaga sampai kematian satu pun itu kelihatan. Kalau ditambah nggak kelihatan itu. Karena keterbatasan yang luar biasa tuh, Pak ya. Nah ini Pak, kalau saya boleh tahu nih Pak ya, iseng-iseng tanya. Ini kan airnya kayak warna hijau gini nih Pak ya. Itu tadi di drum sebelah juga ada yang lebih cerah, ada juga yang lebih gelap. Nah itu apa sih Pak yang membedakan dan kira-kira apa itu? Jadi gini. Pola air itu memang masing-masing ikan itu punya karakter sendiri-sendiri ya. Kalau ikan bandeng besar itu biasanya lebih suka air keruh. Air keruh karena di dalam air keruh itu banyak makanan. Tetapi kelemahannya di air keruh itu asupan oksigennya agak kurang ketika jam-jam malam. Nah, kalau air bening itu kelebihannya memang dia kebertahanan hidupnya itu karena oksigennya itu tidak berebut lagi dengan plankton, dengan kekeruhan itu tadi. Dan soal makanan, kalau di terpal semuanya mengandalkan dari luar. Kalau ditambah itu mengandalkan dari dalam juga. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya sistem terpal sama sistem tambak. Tetapi hasilnya kemarin setelah saya coba, ini kelihatannya ada harapan bagus untuk terpal ini. Tapi ini masih saya coba terus. Bagaimana menemukan rumusan-rumusan yang nanti akan bisa kita jadikan tutorial bertambah sistem terpal, terutama bandeng nanti. Terutama bandeng, difokuskan ke bandeng Pak ya? Bandeng ya, karena petani kita petani bandeng ya. Petani bandeng. Ini Pak ya, ini kan ada beberapa bapak-bapak ini. Apakah ini dari perwakilan setiap RT apa gimana itu Pak? Nah ini hanya petani milenial, anak-anak muda aja yang punya yang mau diajak berpikir secara modern. Jadi kalau petani-petani tua itu dia nggak mau inovasi apa yang sudah, karena dia berpengalaman bertahun-tahun, dia masih kukuh terhadap pengalamannya dulu. Nah, anak-anak muda ini yang anak-anak muda itu kan banyak yang tidak mau bertani secara kotor, maunya secara bersih. Lah, kita sediakan terpal ini sebagai salah satu media berperikanan, terutama bibit bandeng itu. Nah, Bapak juga memfokuskan pada pemuda dan ekonomi di desa ini nih Pak. Kemudian apa dari pelatihan ini yang berjalan berapa hari nih Pak? Kalau saya 15 hari. Selama 15 hari, apakah sudah memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa ini Pak? Terlebih yang mengikuti pelatihan ini nih Pak. Ya kemarin karena keterbatasan terpal kita belum bisa menyediakan terpal bagi anak-anak muda itu. Tapi nanti ke depannya kita berharap kalau anak-anak ini sudah mahir, ini kita bentuk kelompok, kita kasih terpal untuk bisa digunakan sebagai salah satu sumber kehidupan. Seperti contoh kemarin kita, dengan satu terpal, ini kita masukkan 25.000 bibit, hasilnya juga 25.000 kasaran. Bibitnya harganya 150.000 karena ini bibit A, bibit yang bagus. Hasilnya kemarin 25.000 itu sama dengan 5 rean. Kalau satu reannya di sini tuh 400.000. Kalau bibitnya tadi nenernya itu satu reannya 150.000. Jadi ada jarak 250.000 dalam jangka waktu 15 hari. Untuk satu terpal kali 250 kali 5 100.250.000. Itu kalau satu terpal. Biayanya kemarin sekitar satu terpalnya sekitar 500.000. Jadi masih ada 750.000 hasilnya per terpal per 15 hari. Ini yang kita nanti coba analisis sampai dengan
ketemu formulanya bahwa sistem terpal ini layak kita gunakan, kita kembangkan di Tanggulrejo. Gitu. Nah, melihat keuntungan yang bisa dibilang begitu banyak dalam waktu yang singkat, pasti kan pemuda kan memiliki ketertarikan dalam hal ini, Pak ya. Nah, tentunya juga setiap melakukan suatu percobaan, suatu pelatihan, pasti ditemukan kendala dalam melaksanakannya nih Pak ya. Nah, kalau saya boleh tahu, mohon Bapak menjelaskan terkait problematika yang ditemukan dalam melakukan budidaya ini, terlebih untuk para pemuda yang belum berpengalaman dalam budidaya perikanan ini nih Pak. Ya gini, karena para pemuda itu belum memiliki habit ya, belum memiliki hobi, belum passion menjadi petani. Artinya mental mereka itu bukan mental petani, nah mental pekerja. Nah, ini yang coba kita ini dulu, kita gugah dulu. Mereka kalau sudah hobi petani, nanti dia apapun akan dilakukan. Nah, ini kita ketemu hanya beberapa anak saja yang punya hobi pertanian. Nah, ini yang kita jadikan sebagai pionirnya nanti. Jadi beberapa anak muda yang siap menjadi petani, kita sediakan, kita bentuk kelompok, kita kasih terpal, kita bimbing sampai dia menjadi berhasil. Nah, nanti akan bisa ditularkan ke kelompok-kelompok yang lain nanti. Jadi Bapak akan siap memodali Pak ya? Ya. Iya Pak. Kemudian hasilnya udah dijelaskan, terkait ukuran-ukuran juga udah. Terus terkait pemasarannya nih Pak, kalau saya boleh tahu ini gimana? Apakah berputar ke desa kita sendiri? Apakah di luar juga? Ya alhamdulillah kalau di Tanggulrejo itu sudah menjadi trademark ya. Jadi pasarnya sudah nasional. Jadi dalam benak orang-orang kalau cari bibit ikan bandeng itu mesti carinya ke Tanggul, nah, karena memang gudangnya di sini. Itu dari saya kecil dulu sudah begitu. Nah kebetulan pasar kita sekarang itu sampai ke luar Jawa, ada yang di Lampung, ada yang di Bali, di Jakarta, Semarang, kemudian lokal Jawa Timur, Sidoarjo, Probolinggo, Ujung Pangka, dan sebagainya. Kita luas sekali pasar ini. Maaf Pak, kalau saya boleh potong, nah itu cara pemasaran di luar kota itu bagaimana Pak? Kan ikan kan ya bisa mati di tengah perjalanan. Itu sudah ada agen-agen di sana. Jadi agen-agen itu yang kita sudah menjalin kerjasama sejak saya kecil, sejak bapak-bapak kita dulu itu sudah ada kerjasama antar wilayah. Ini yang harus kita teruskan. Jangan sampai kita itu menjadi bukan produsen bibit ikan, sehingga orang-orang di luar sana sudah tidak menganggap kita sebagai penghasil bibit ikan. Nah, pasar ini harus kita pelihara terus, sehingga upaya kita adalah bagaimana ketersediaan bibit ini terus ada dengan cara meningkatkan tingkat kehidupan bibit itu tadi. Nah, tentunya menjaga kepercayaan konsumen itu sangat penting ya Pak ya. Nah, tadi kan udah dibilang, Bapak juga udah bilang di awal kalau bibit ini mengalami kemerosotan nih Pak. Nah, bagaimana dengan kualitas bibit dari desa kita ini nih Pak? Nah, kualitas bibit ini sebenarnya tergantung pada produsen nenernya. Produsen nener yang paling kecil itu Pak ya? Kebetulan nener kita itu dari Bali. Dari Bali. Nah, kalau kita bisa menjaga kualitas bibitnya, insya Allah nanti besarnya juga cepat. Nah, kadang-kadang petani kita itu tidak berpikir tingkat kehidupan tadi, tapi pokoknya nener murah gitu aja dia pilih itu. Nah, itu yang kita salahkan. Jadi kalau cari bibit harus cari yang berkualitas sehingga bisa menghasilkan tingkat kehidupan itu tinggi. Coba bayangkan kalau nener itu tidak berkualitas, dia bergerak aja susah. Begitu masukkan ke tambak langsung ditangkap predator. Predatornya bisa nyamuk, bisa kecil-kecil gitu, monyuk dan sebagainya. Ini yang kita amati. Para petani kita kurang menyadari bahwa bibit bagus itu adalah penting. Bukan bibit murah yang penting, tapi bibit bagus itu. Nah ini Pak, yang terpal ini apakah bibitnya juga bagus dan mendapatkan dari mana nih Pak? Ya kita kemarin menggunakan bibit A, bibit bagus, bibit terbaik kita dapatkan dari Bali. Jadi kita inden, kita pesan, tolong bikinkan nener A. Ya, harganya juga jauh beda. Kalau nener itu ada 3 tingkatan, ada A, B, C. Yang C itu harganya kemarin itu 90.000, yang B 120, yang A 150. Coba kita pilih yang A. Yang A 150. Itu aja kita bisa jual 400. Ini kan
terbuka sekali anunya, jaraknya. Nah ini aja sudah untung, nggak usah cari yang bibit yang berisiko lah. Kalau kita pakai C mungkin tidak 15 hari, tapi bisa jadi 30 hari produksinya. Nah ini kita cari yang tersingkat karena terpal itu sangat berisiko. Sangat disayangkan Pak ya kalau masyarakat kita tuh hanya memilih nener yang murah dibandingkan yang berkualitas itu Pak ya. Nah, kemudian terkait ikan ini nih Pak ya, apakah ada program kedepannya mau diarahin kemana itu? Saya kira kita sudah nggak usah ngarahkan kemana-mana. Yang sudah ada ini aja kita pelihara, pasarnya, kemudian keahliannya, kemudian sistemnya. Ini coba kita pelihara, kita tingkatkan, kita terus upayakan bagaimana hasil itu bisa lebih meningkat terus. Insya Allah dengan hasil yang meningkat masyarakat itu betah bertani bibit itu. Tapi kalau hasilnya kurang, ini yang sudah mau pindah jadi pekerja pabrik, pekerja itu aja. Saya terus motivasi mereka agar tidak sampai beralih kegiatan bertani ini, karena ini menjadi trademark kita itu. Berarti intinya kita melebarkan dan merawat apa yang ada dulu Pak. Nah, tadi kan kalau saya boleh mundur dikit nih Pak ya. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa 15 hari di terpal itu berbeda. Apakah saat memasukkan ikan itu dengan kayak yang di terpal sama yang ditambak itu bebarengan itu hasilnya berbeda Pak? Ini kemarin kita coba juga yang ditambak dengan bibit yang sama. Ini hasilnya beda, lebih cepat terpal kemarin itu. Jadi udah dilakukan uji coba? Udah, iya. Itu ditambak dengan ukuran berapa Pak? Tambak ukuran sekitar 1000 meter persegi. Kita kasih 35.000 dengan terpal yang diameter 3 meter. Kita kasih 25.000. Itu kemarin lebih cepat terpal hasilnya. Apakah dengan kondisi air yang sama? Mau beda, perlakuannya kan beda ya. Ya itu, kalau tambak itu alami banget. Kita nggak bisa mempola airnya. Model airnya kita nggak bisa mempola. Paling ya pupuk, obat itu aja. Tapi kalau di terpal ini kita bisa cepet mempola. Ada bumbunya itu ada kapur pertanian, ada E4 bakteri, ada gula tetes, ada garam, ada sedikit pupuk dan sebagainya. Berarti bumbunya memang banyak di terpal. Dan tentunya terpal juga memerlukan pengamatan yang lebih baik. Ya, harus intens itu. Ya, untuk pembagian pengamatan itu nih Pak, apakah dari para pelatihan dibagi kamu jam segini gitu? Nah, kemarin kita ada instrukturnya. Jadi instruktur ini yang punya kewajiban menjelaskan ke peserta peserta pelatihan. Jadi instrukturnya namanya Pak Saudi. Ini yang ketika ada peserta pelatihan datang, dia menjelaskan kemarin prosesnya begini, sehari kemarin begini, yang kita lakukan begini, kejadiannya seperti ini. Seperti kemarin ada yang mati, kejadiannya seperti ini. Yang hidup itu harus di gini, itu semuanya instrukturnya. Kalau peserta pelatihan tidak selalu intens tiap jam di situ, tapi instrukturnya itu yang intens. Berarti harus mengamati dan mengajari itu Pak ya. Dan ini kita harapkan nanti instruktur itu kalau bisa dari dinas. Dari dinas. Nah, dari dinas itu harus lebih pintar dari kita. Jangan kesini malah belajar ke kita itu. Nah. Baik Bapak, kita kan udah menghasilkan yang luar biasa. Apakah bisa hasil ini ditampilkan ke dinas kemudian meminta ajuan dana untuk masyarakat kita secara lebih luas Pak? Saya belum tahu, belum mikir sampai ke sana. Nah, jelas sama kebutuhan masyarakat kita dulu. Bagaimana masyarakat bisa memahami sistem terpal ini dengan cara saya menyajikan itu tadi SOP-nya dengan cara tutorial itu tadi. Ini yang segera mau saya bikin. Ini masih nunggu beberapa proses penelitian yang sudah kita lakukan dari 2 tahap ini. Insya Allah segera bisa saya susun nanti. Terkait prosesnya nanti lewat apa nih Pak? Apakah lewat video apa? Ya kita berupaya bisa lihat video sehingga bisa ini YouTuber itu. Kalau deskripsi mungkin kita juga bisa bikin, tetapi nanti biasanya anak-anak sekarang itu lebih suka di video di YouTube itu. Tapi kalau nanti harus mengadakan pelatihan lagi, nanti kita sediakan ininya juga, tutornya juga. Gitu. Baik.
Terakhir nih Pak, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk budidaya perikanan di Desa Tanggulrejo ini nih Pak? Jadi kita tidak berhenti inovasi, tetap kita berinovasi. Kita itu sudah kadung dari buyut-buyut kita itu sudah produsen bibit ikan, ini tetap kita pertahankan. Kalau ada masalah kita cari solusinya. Kalau ada hal yang kurang menguntungkan secara ekonomi juga kita cari, entah harganya. Nah, ini problemnya, salah satu problemnya itu adalah saingan antar bakul, saingan antar tengkulak. Ini juga kalau saingan dari Desa Tanggulrejo ini desa mana Pak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Bandeng spesial orang Tanggulrejo, kalau udang banyak. Tapi kalau Bandeng, karena di desa-desa lain tidak bisa produksi sebagus seperti yang di Tanggulrejo ini, kita dikaruniai alam yang alhamdulillah bisa temurus, bisa dikasih Bandeng, bisa bibit Bandeng bisa kerasan di sini. Apakah karena karakteristik tanah kita yang berbeda? Mungkin juga begitu. Ini yang belum kita lakukan penelitian analisis itu. Apakah ada yang disampaikan lagi Pak? Saya rasa pesan saya kepada petani milenial ini. Petani milenial. Jadi jangan takut menjadi petani. Jadi bertani itu tidak harus belepotan tanah ya. Bisa dengan cara bersih, necis bisa. Nah, yang penting ini aja, kemauan kita. Kita mau menjadi petani. Kalau di sini ikan ya coba kita jadi petani ikan. Gitu. Ya betul, karena kalau nggak ada petani ya kita nggak akan bisa makan ikan gitu Pak ya. Masa iya semua para pemuda bekerja di kantoran atau bekerja proyek gitu. Baik Bapak, terima kasih sudah hadir di podcast kita kali ini. Oke, sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah.